hepar, lien gitu. Kalian tahu nggak lien yang mana di sini tadi? Apa? Lien. Lien atau limfa tadi tahu nggak yang mana? Limfa. Nah, yang sini bukan Kak, yang hitam bawah. Iya benar. Ini namanya limfa. Ini kotor apa Kak? Sini nggak apa-apa. Apa? Ya. Oh iya. Dia karena kan kalian kan waktu perfusi kan anti formalin. Nah ini sebenarnya ini dia gembung terisi formalin, tapi karena keseringan ditekan-tekan, jadi isinya keluar bocor. Jadi nggak boleh tekan-tekan kayak gitu. Iya, jadi makanya kalau misalnya ini agak lebih hati-hati aja sih. Nah ini disebut dengan limfa. Kalau mau itu lihatnya ke sini, soalnya kalau diangkat takut bocor semua. Kalau dilempar sini bocor. Ini yang hitam namanya limfa. Ini hepar, ini limfa. Hepar yang mana Kak? Ini hepar, ini limfa. Untuk bentukan di hepar nanti di pos selanjutnya diajarin. Oke Kak. Nah, oke, kita lanjut ke vaskularisasinya. Udah kelihatan? Udah. Jadi tadi kan arteri celiaca itu memvaskularisasi lambung, organ lain, iya, hepar, ren, sama lien. Nah, baru kalau arteri mesenterika, dia itu yang memvaskularisasi bagian usus. Dia memvaskularisasi bagian usus. Jangan jatuh ya, Ma. Mesenterika. Dua-duanya. Oke. Selanjutnya dari arteri celiaca, dia bercabang lagi ke rumen. Jadi arteri ruminalis sinister et dextra. Sama aja. Iya. Arteri ruminalis dextra et sinistra atau arteri ruminalis sinister et dexter sama aja. Oke. Yang sinister mana? Kalau dexter yang atas ya berarti Kak? Kalau sinister kiri. Iya, sinister kiri, dexter kanan. Kanan. Kan ini kan tadi rumen, gimana rumen? Tapi di video kayaknya kayak Apa? enggak apa. Iya. Kan ini seharusnya itu di sini dia ada arteri ruminalis dexter et sinister. Oke. Nah, baru arteri yang mengarah ke lien, ke limfa tadi namanya arteri lienalis. Arteri lienalis. Arteri apa renalis? Lienalis. Nah, baru arteri yang mengarah ke retikulum itu namanya arteri reticularis. Ini kan rumah retikulum. Ini di sini ada arteri reticularis. Selanjutnya arteri yang mengarah ke renal, keren namanya arteri renalis. Tambah satu lagi arteri yang mengarah ke hepar namanya arteri hepatika. Arteri hepatika. Jadi semua sama kayak sebelumnya itu, arteri itu selalu mengikuti nama bentukan di organnya. Jadi di sini arteri hepatika, di sini arteri apa? Ruminalis. Baru yang di retikuli. Baru yang mengarah ke lien. Nah, dari arteri hepatika ini nanti dia melanjut ke arah duodenum. Ke arah duodenum. Nah, kan duodenum itu kan sebenarnya kayak gini nih. Kayak masih menyambung-nyambung gitu. Kan ini seharusnya kan dia gini, duodenum, enggak. Ini kan waktu udah diurai. Nah, sebenarnya duodenum itu kan gini. Nah, jadi kayak di lekukan pertama duodenum itu bakal ada yang nempel pankreas. Kalau misalnya kalian lihat di jatuh di atas lihat ke apa. Tapi kalau misalnya kalian naik opsi atau kalian lagi bedah, itu kelihatan jadi kayak duodenum, baru di lekukan pertama itu kayak nempel pankreas. Nah, arteri yang memvaskularisasi itu namanya arteri pankreotikoduodenal. Pankreotikoduodenal. Arteri pankreotikoduodenal. Karena dia langsung memvaskularisasi bagian duodenum sama pankreas. Namanya jadi pankreotikoduodenal. Pankreotikoduodenal.
Nah, baru udah bisa dilanjut. Ya kak, lanjut. Nah, di abomasum itu ini kan di sini abomasum. Nah, abomasum itu punya bentukan, ada namanya curvatura mayor sama curvatura minor. Curvatura mayor itu lekukan yang di luar. Lekukan luarnya itu curvatura mayor. Ya, dia abomasum. Curvatura mayor kan dia kayak lekukannya itu curvatura mayor. Nah, kalau di dalam dia juga ada bentukan lekukannya itu namanya curvatura minor. Kayak tepi-tepinya ini curvatura mayor, yang di dalam lekukannya namanya curvatura minor. Itu masuk vaskularisasi. Itu bentukan di abomasumnya. Bentukan di abomasumnya ada curvatura mayor sama curvatura minor. Nah, vaskularisasinya itu arteri yang ada di curvatura mayor itu namanya arteri gastroepiploica sinister. Iya, arteri gastroepiploica sinistra. Di curvatura mayor. Curvatura mayor itu kan bentukan lengkungan di abomasum. Yang lengkungannya itu yang di luar curvatura mayor, yang di dalam curvatura minor. Nah, yang di luar kan dia di tepi. Jadi namanya arteri di tepi, gastroepiploica sinister. Nah, karena dalam apa sih kayak arahnya itu penunjuk orientasi arahnya, rumen itu kan berada di sebelah kiri, bagian di sinister. Jadi dia ini kan rumen. Jadi dia yang di sini, itu dia yang sinister. Oke, ini sinister. Ini kan rumen di kiri, dia itu berarti yang di sini sinister. Nah, kalau misalnya dia nanti mengarah keluar ke dalam sini, pokoknya nanti kan lekukannya ke sini. Ini harus dibuka gitu. Nah, itu nanti jadinya arteri gastroepiploica dexter. Dari sinister dia melanjut ke arah dexter, jadi namanya arteri gastroepiploica dexter gitu. Itu di curvatura mayor. Kalau di curvatura minor namanya arteri gastrica sinister, yang di dalam juga arteri gastrica sinister. Baru dia mengarah ke duodenum, jadi arteri gastrica dexter. Ulang dari gastroepiploica dexter. Ini ya, aku ulang ya. Ini kan rumen itu penanda untuk bagian kiri, bagian sinisternya. Nah, jadi arteri yang di sini itu namanya arteri gastroepiploica sinister. Dia karena searah dengan rumen. Nah, dia kan dari abomasum ke duodenum. Dia kan semakin ke duodenum semakin ke dexter. Nah, dia mengarah ke dexter semakin ke duodenum, itu namanya berubah menjadi arteri gastroepiploica dextra. Berlaku juga di curvatura minor. Yang di arahnya rumen berarti namanya arteri arteri gastrica sinister. Pas dia masuk ke duodenum namanya menjadi arteri gastrica dexter. Ya, sama. Dextra, oke. Itu sejauh ini paham nggak? Atau masih ada yang dibingungin? Udah? Ini sinister. Siapa? Bisa kan? Ini dexter. Kalau ini penanda kranial, ini penanda kausal. Ini semakin kesini semakin kranial. Lagi di drive susah anjir ini uploadnya lama. Jadi ini penanda kranial, ini penanda kausalnya. Jadi kalau dia begitu, itu dia penanda kranial. Ini sebenarnya bentukannya udah agak kayak udah bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kalau misalnya dia masih rapi, dia kayak jelas ini penanda kranial. Ini kranialnya, ini kan kranial di sini. Berarti ini kan di sebelah sini. Baru nanti